Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya Rosi. Kali ini kita akan membahas tentang Laudato Si dan pastoral lingkungan hidup. Telah hadir bersama saya saat ini ada dua narasumber kita. Yang pertama Romo Martin Jenaro, Ketua Komisi GPIC Keuskupan Ruteng. Selamat sore Romo. Selamat sore. Apa kabar hari ini Romo? Selalu baik. Oke, puji Tuhan, selalu baik. Telah hadir juga bersama kita saat ini dari komunitas Saigolino, Bapak Robertus Bellarmin Nagut. Selamat sore Kak Armin. Selamat sore, terima kasih sudah mengajak saya sini. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Oke, kita akan membahas tentang Laudato Si dan juga pastoral lingkungan hidup. Tetapi karena kita punya dua narasumber dengan lembaga yang berbeda sih sebenarnya. Jadi kita pengen tahu dulu nih profil singkat dari kedua tempat berkarya sih lebih tepatnya. Yang pertama dari Romo Martin, mungkin bisa Romo jelaskan secara singkat profil tentang GPIC Keuskupan Ruteng. Baik, GPIC adalah satu perangkat pastoral yang ada di dalam struktur gereja. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu GPIC, baiklah kalau kita berangkat dari pemahaman kita tentang gereja. Gereja itu adalah persekutuan umat Allah. Ada dua dimensi ketika kita omong umat. Dimensi yang pertama itu berkaitan dengan hal-hal rohania. Dimensi yang kedua itu berkaitan dengan hal-hal jasmania. Dalam konteks itu, dalam konteks hakikat gereja, maka karya gereja pada hakikatnya tidak hanya berurusan dengan hal-hal rohania dari umatnya, tetapi juga berurusan dengan hal-hal jasmania berkaitan dengan kehidupan sosial dari umatnya. Ketika karya gereja bersentuhan dengan hal-hal rohania dan hal-hal jasmania, GPIC persis mengambil peran yang berurusan dengan hal-hal jasmania. GPIC singkatan dari Justice, Peace, Integration, Creation. Jadi di dalam singkatan ini ada tiga isu yang menjadi pekerjaan besar GPIC. Yang pertama isu keadilan, isu perdamaian, dan isu ekologi, keutuhan ciptaan. Oke, jadi GPIC memang banyak yang bertanya nih Romo sebenarnya. Apa itu GPIC? Ada yang jawab Justice and Peace. Ternyata Justice, kemudian ada Peace, Integrity of Creation juga. Terima kasih Romo. Nah Kakak Armin, mungkin bisa jelaskan juga tentang komunitas Saigolino. Ya, terima kasih Kak Rosi. Saigolino sendiri kalau dalam bahasa Manggarai itu seperti ajakan untuk bumi agar menari. Jadi nama ini oleh teman-teman dipilih sebagai ajakan agar bumi tetap jadi tempat yang baik untuk kita hidup. Jadi kita selalu merasa bahwa kalau orang-orang menari kan ada suasana gembira di dalamnya. Nah, ajakan agar bumi terus menari itu sebenarnya adalah ajakan agar orang-orang juga hidup dalam kegembiraan. Jadi kalau dalam bahasa Manggarai itu sai artinya menari, kemudian ada tambahan apostrof a, jadi apostrof h, jadi artinya sai, kemudian itu sebenarnya ajakan. Jadi kita mengajak bumi untuk menari bersama kita. Sebenarnya yang diinginkan di awal oleh teman-teman adalah bumi menari bersama kita dalam arti kita yang harus juga menyiapkan tempat supaya tempat atau waktu atau sarana atau hal-hal lain yang membuat bumi tetap menjadi tempat yang menyenangkan buat kita. Bumi menari, kemudian kita semua juga menari bersama bumi. Kira-kira. Oke, jadi komunitas Saigolino adalah komunitas yang lebih fokus kepada lingkungan ya, seperti itu, atau? Saya kira itu yang diinginkan, karena kita semua percaya bahwa kita boleh jadi orang-orang yang cerdas, tapi kalau misalnya
buminya lelah, maka kecerdasan kita tidak akan bisa digunakan untuk apa-apa gitu. Karena kita tidak punya tempat. Jadi tempat kita berkarya kan di bumi. Jadi kalau buminya tidak sehat, bagaimana kita berkarya di tempat yang tidak sehat? Jadi kalau kita mau berkarya, ya mau tidak mau yang harus diajak pertama kali untuk menari adalah ladang tempat kita berkarya, yaitu bumi. Oke, jadi kita baru saja mendengar profil dari GPIC Keuskupan Ruteng dan juga dari komunitas Saigo Lindo. Nah, kita akan mendalami semakin dalam tentang Laudato Si dan juga pastoral lingkungan hidup. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Romo Marten. Romo, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih tentang ensiklik Laudato Si. Ensiklik Laudato Si ini satu refleksi pastoral yang diciptakan oleh Paus Fransiskus. Refleksi ini bukan hanya sebuah refleksi imajinatif, tetapi juga berangkat dari kajian-kajian akademik berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini. Judul ensiklik ini, Laudato Si, ini terinspirasi dari doa Santo Fransiskus, Kita Sang Surya. Di dalam doa tersebut, Fransiskus dengan terang menyebutkan bahwa bumi ini, lingkungan ini adalah saudara. Ketika bumi ini, lingkungan hidup ini menjadi saudara, maka sepantasnya, sewajarnya bumi ini, lingkungan hidup harus diperlakukan sebagai saudara. Pada bagian pengantar dari ensiklik ini, Paus Fransiskus memperlihatkan sebuah kegelisahan berkaitan dengan krisis ekologi. Malah Paus menyebutkan bukan hanya krisis, tetapi sudah terjadi bencana ekologi. Dan krisis ekologi ini, bencana ekologi ini menuntut apa yang disebut Paus dengan pertobatan ekologi. Ensiklik ini terbagi atas 3 bagian besar. Ya. Yang paling pertama itu, pada bagian pertama ensiklik ini ngomong tentang keadaan bumi kita ini, keadaan rumah kita ini. Ya. Dan di dalam bagian pertama ini diperlihatkan beberapa krisis ekologi itu, seperti polusi. Di situ juga dia ngomong tentang produksi sampah yang melampaui daya dukung lingkungan. Juga di bagian pertama itu diperlihatkan tentang musnahnya keanekaragaman hayati. Sesudah itu di bagian pertama juga ngomong tentang pemanasan global. Juga di bagian pertama dari ensiklik ini ngomong tentang pertumbuhan kota yang tidak terkendali, itu menyebabkan kemerosotan sosial, ya, kemerosotan sosial dan penurunan kualitas kehidupan manusia. Dan di bagian pertama ensiklik ini juga dinyatakan, ya, oleh Paus bahwa ternyata tanggapan dunia dari lembaga-lembaga dunia terhadap krisis-krisis ekologi ini masih minim. Itu bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, ensiklik ini memperlihatkan tentang apa persis ajaran-ajaran gereja, ya, yang menjadi alasan pastoral teologis untuk kita bertanggung jawab terhadap ekologi. Ya. Di situ disebutkan, ya, cerita tentang kebijaksanaan kitab suci. Kitab Kejadian bab 1 ayat 31 itu kan menyebutkan bahwa semua yang diciptakan ini diciptakan sesuai dengan gambaran dan rupa Allah. Ya. Karena itu ciptaan ini bermartabat. Karena dia bermartabat sesuai dengan gambaran dan rupa Allah, maka kita punya kewajiban untuk menaruh hormat terhadap lingkungan. Di bagian kedua dari ensiklik ini juga memperlihatkan alasan pastoral teologis lainnya. Di situ dia sebutkan bahwa semua yang diciptakan ini, ya, semua yang diciptakan oleh Tuhan ini tinggal di dalam sebuah persekutuan universal. Jadi semuanya ini adalah satu kesatuan.
ya, satu kesatuan. Dalam pengertian bahwa satu hal yang dirusakkan akan mengganggu seluruh persekutuan. Hal yang ketiga, ya di situ dijelaskan juga bahwa Tuhan menciptakan semua yang ada ini dalam satu keharmonisan. Dalam satu keharmonisan yang dalam bahasa biologi lazim kita sebut ada dalam tatanan keseimbangan alam, ya, ekosistem keseimbangan alam. Ya. Dan ketika semua diciptakan dalam satu tataran yang harmonis, maka ya kita punya tanggung jawab ini untuk menjaga ciptaan ini. Karena gangguan terhadap salah satu unsur cipta akan bisa mengganggu sistem yang lain. Ya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga dari ensiklik ini, ya, ensiklik ini coba menunjukkan upaya-upaya pastoral terhadap krisis-krisis ekologi yang ada, berangkat dari titik tolak refleksi teologis pastoral. Tapi sebelum sampai kepada upaya-upaya pastoral, ensiklik ini juga, ya, Paus ini sangat cermat ini, mengidentifikasi apa persis akar persoalan dan krisis-krisis ekologi yang ada. Ya. Dan di dalam mengidentifikasi sebab dari krisis-krisis ekologi itu, ya, di situ Paus menyebutkan bahwa ada dua hal. Yang pertama ini era industri ini cenderung mengeksploitasi alam. Dan yang kedua ini berkaitan dengan perilaku manusia. Berkaitan dengan perilaku manusia. Ya. Ini ada dua hal yang diidentifikasi, ya, menjadi sebab dari krisis ekologi. Hal yang paling pertama, ini ada sesuatu yang salah yang berkaitan dengan konsep antropologi sentrisme modern, di mana manusia dengan konsep ini terjebak dalam egoisme. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri, dan sesudah itu dia mengeksploitasi alam hanya untuk memenuhi kepentingannya. Ya, antropologi sentrisme modern. Ya, hal yang kedua ini dominasi berpikir teknokratis. Ya, berpikir teknokratis. Ya, ini cenderung melihat alam ini hanya sebagai objek. Dan ketika cara berpikir ini mendominasi melihat alam sebagai objek, maka kita cenderung untuk melakukan eksploitasi. Dan ketika alam dieksploitasi, maka itu menjadi titik start di mana kerusakan alam itu terjadi. Lalu Paus juga pada bagian ketiga dari ensiklik ini memperlihatkan ini. Apa kira-kira upaya-upaya pastoral yang perlu dilakukan berkaitan dengan krisis ekologi yang ada? Yang paling pertama menurut dia perlu dilakukan pendidikan ekologis. Dengan pendidikan ekologis membuat orang memiliki tobat ekologis. Dan ketika orang itu memiliki tobat ekologis, maka pada gilirannya orang sampai pada titik berperilaku peduli terhadap ekologi. Berperilaku untuk ramah terhadap lingkungan. Hal yang kedua, ya, pendidikan spiritualitas ekologis ini juga menjadi anjuran, ya, menjadi anjuran dari Paus Fransiskus untuk membuat orang peduli terhadap ekologi. Hal yang ketiga yang dianjurkan di dalam ensiklik ini adalah membangun dialog. Membangun dialog termasuk juga membangun dialog dengan pejabat publik negara. Supaya kebijakan negara, regulasi negara ini peduli terhadap lingkungan hidup. Itu kira-kira gambaran besar dari ensiklik Laudato Si ini.
Oke Romo, memang gambarannya padat, kemudian juga memang fokusnya tentang ekologi sebenarnya, ini ensiklik Laudato Si. Dan memang keuskupan kita sendiri kemarin rosarionya juga ada tentang Rosario Laudato Si juga, bagaimana kita semua bertobat. Ternyata ada juga tobat ekologi di sana. Saya ingin bertanya kepada Kakak Armin nih. Tadi sudah menjelaskan tentang profil Syekh Golino, bumi, ajakan untuk bumi bersama-sama menari ya dengan kita. Nah, sebenarnya mengapa nih mau konsen dengan masalah lingkungan hidup, khususnya sampah ya. Dan saya juga melihat Kakak Armin sedang membawa apa itu, mungkin bisa juga diceritakan kepada kami tentang konsennya, mengapa konsen kepada masalah lingkungan hidup, kemudian juga konten kampanyenya biasanya seperti apa? Iya, terima kasih Kak Rosi. Yang pertama, ketika teman-teman memutuskan membuat komunitas ini bernama Syekh Golino, kesadaran terutama waktu itu adalah orang-orang atau siapa saja yang hidup di muka bumi ini baru bisa berkarya kalau tempat berkaryanya baik-baik saja. Karena itu yang pertama kali harus diciptakan bersama-sama itu adalah ruang berkarya. Jadi maka waktu itu memang namanya Syekh Golino, ajakan agar bumi sehat-sehat saja. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita sadar bahwa untuk menciptakan bumi yang sehat-sehat saja, maka mau tidak mau kita harus memang membantunya begitu, karena bumi tidak bisa sembuh sendiri kan. Nah, waktu itu yang dipikirkan pertama kali adalah membuat bumi sehat-sehat saja, itu berarti membuat bumi hilang dari seluruh sakit penyakit. Dan yang kita pikirkan paling sederhana waktu itu adalah menghilangkan sampah-sampah dari muka bumi ini, karena kita sudah belajar tentang bagaimana dampak sampah pada kesehatan, bagaimana dampak sampah pada lingkungan. Bagaimana dampak sampah pada sendi-sendi kehidupan yang lain. Kemudian teman-teman di komunitas waktu itu menciptakan satu tarian yang judulnya Syekh Golino G, yang ajakannya adalah agar bumi menari. Tapi sekali lagi kesadarannya adalah bumi baru bisa menari kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Maka kemudian waktu itu pikirannya adalah mengkampanyekannya dalam format yang kira-kira paling bisa paling bisa menjangkau orang-orang. Jadi sempat kepikiran misalnya membuat kampanye digital. Jadi membuat kampanye dengan infografik, kemudian membuat kampanye dengan video-video. Tapi kita lalu pikir Manggarai kan akses pada infografis, akses pada video berarti juga membutuhkan konsekuensi lain, akses pada ketersediaan internet misalnya, yang kita tahulah agak sulit. Maka kemudian diputuskanlah waktu itu, karena kita harus menjangkau audiens yang lebih banyak, sementara audiens sasaran kita tidak punya akses terhadap kecepatan internet, maka dipikirkan kira-kira apa yang bisa menjangkau mereka yang di tempat yang jauh. Maka dibuatlah kalender yang kemudian kita sebut sebagai kalender untuk bumi. Nah, kalender untuk bumi ini kan kalender modelnya kira-kira seperti ini, kalender, kemudian ada kalender dinding. Yang kita bayangkan waktu itu adalah kalau kalender ini berhasil terdistribusi kampung-kampung, setiap bulan kan mereka gantung di kampung-kampung, dan di setiap bulan itu kita sisipkan pesan-pesan lingkungan hidup yang kita bayangkan waktu itu kalau misalnya itu tergantung di kampung, seperti kalender caleg misalnya, orang kan kenal, oh caleg ini nomornya sekian. Nah, kalau kita ganti dengan kalender caleg itu dengan kalender Syekh Golino yang kalender untuk bumi, maka mereka baca, kemudian mereka akan mengetahui pesan-pesan yang kita sampaikan. Jadi di setiap bulannya kita sampaikan pesan-pesan yang berhubungan dengan kecintaan pada lingkungan. Yang kita inginkan waktu itu adalah orang-orang sadar betapa berbahayanya kalau kita tidak mencintai lingkungan.
Maka kemudian tim riset Saigolino itu memutuskan untuk mencari kira-kira kutipan-kutipan yang membantu orang mengingatkan. Jadi sebenarnya ada dua hal yang mau kita capai dari proyek ini. Yang pertama proyek pesan lingkungan, yang kedua proyek orang-orang membaca. Jadi kan ada Saigolino juga bergiat di proyek literasi, jadi orang-orang membaca, kemudian orang-orang memahami pesannya, dan akhirnya orang-orang melakukannya. Kalau di kalender Saigolino yang kalender untuk bumi ini, itu kan di setiap 2 bulannya kita sampaikan pesan-pesan, termasuk misalnya pesan-pesan tentang lingkungan hidup dari Paus Yohanes Paulus II, yang dia bicara tentang kita tidak bisa bilang bahwa kita mencintai bumi, tapi setiap hari kita melakukan langkah-langkah yang justru melukai bumi. Nah, saya senang sekali waktu Paus Fransiskus kemudian mengeluarkan Laudato Si. Buat saya itu seperti peneguhan atas apa yang sedang kita lakukan. Jadi Gereja Katolik bicara tentang lingkungan hidup, kemudian Gereja Katolik di dalamnya adalah umat-umat, dan umat-umat itu di dalamnya juga adalah komunitas Saigolino, maka ya kita melakukan kampanye yang sama, dan itu yang kita buat melalui kalender untuk bumi, saya kira begitu. Oke, dan sekarang kita sudah di bulan Juli nih. Berarti yang memiliki ini tentu saja sudah masuk pada bulan Juli. Kira-kira sejauh ini nih Kakak Armin, respon masyarakat yang membeli nih, respon dari yang membeli kalender atau mungkin respon masyarakat terhadap kampanye-kampanye yang Saigolino lakukan itu seperti apa? Yang pertama memang kita sempat ditanya waktu itu karena kita memilih langkah konvensional. Orang-orang kan kalau sekarang ini kan lebih ke kampanye digital. Jadi orang-orang menggunakan infografik, orang-orang menggunakan video. Lalu pertanyaannya waktu itu, terutama yang dari kota-kota besar, karena memilih kalender-kalender konvensional, karena memilih pesan-pesan yang justru ditempelkan di dinding. Sasaran kita sebenarnya ke kampung-kampung yang akses internetnya tidak lancar, tapi mereka wajib juga mengetahui pesan-pesan lingkungan hidup. Jadi ya sudah, karena itu kita menuliskannya. Jadi sekali lagi pikirannya adalah misalnya anak-anak di rumah ketika kalender ini digantung di dinding, mereka baca setiap hari. Kemudian kan kebetulan ada beberapa pesan yang dibuat dalam bahasa Inggris, maka mereka bisa sambil belajar kamus, kemudian sambil belajar vocabulary, kemudian sambil belajar tentang makna ini apa, kemudian lingkungan hidup apa gitu. Nah di bulan Juli misalnya kita mengutip, di setiap bulan itu kita mengutip beberapa kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh dunia yang bicara tentang lingkungan hidup. Kenapa kalender? Saya kira karena kalender itu ada di rumah sepanjang tahun. Kalau kampanye digital itu kan yang punya paket data dan yang punya akses internet itu yang bisa mengaksesnya. Tapi kalender kan setiap bulan kau akan ganti dan kau akan pindah ke kalender yang baru dan kau akan baca pesan yang baru. Dan semua orang di rumah itu saya yakin bisa membaca. Kemudian dengan saya selalu percaya bahwa dengan kau membaca satu pesan setiap hari secara berulang-ulang, maka itu akan terekam di alam bawah sadar dan mau tidak mau kau melakukannya. Di komunitas Saigolino sendiri misalnya, kalau anak-anak berkendara di mobil, saya kira tidak ada lagi yang buang sampah lewat kaca mobil. Jadi semua akan tersimpan di kantong-kantong. Jadi minimal misalnya katakanlah di Saigolino ada 30 anggota, maka 30 sampah setiap hari terselamatkan ke tempat yang tepat. Jadi kita mulai dari membangun kesadaran di komunitas, kemudian mengkampanyekannya lewat media paling konvensional dengan harapan akan menjangkau lebih banyak orang yang tidak punya kemewahan akses internet. Oke, jadi respon orang lebih awalnya mengetahui ini melalui kayak
promosi-promosi sebelum Ya, penjualan dan kemudian karena tertarik dibeli ya juga. Kak Karni. dibeli dan kita dapat komentar yang bagus. Oke, Saya jadi kira komentar yang bagus itu menunjukkan bahwa mereka setuju dengan apa yang kita buat. Kemudian dalam perjalanannya misalnya mereka mengusulkan sesuatu dan kita berusaha menampungnya, kemudian melakukannya sejauh apa yang kita mampu. oke, nah kita tadi mendengar tentang bagaimana komunitas Hegolino konsen kepada kampanye lingkungan hidup terutama sampah, kemudian jadilah kalender untuk bumi. Nah, Romo Marten, tadi Romo sudah menjelaskan tentang ensiklik Laudato Si, padat sekali, dan juga sekarang saya mau tanya bagaimana nih implementasi Laudato Si dalam Pastoral Keuskupan Ruteng, khususnya juga dalam Pastoral GPIC. Baik, ensiklik Laudato Si sebagai sebuah refleksi Paus Fransiskus ini juga menjadi sumber ajaran bagi karya pastoral GPIC. Ya, saya coba membawa ajaran ya ensiklik Laudato Si ya dalam konteks kepedulian Gereja Katolik Keuskupan Ruteng terhadap isu ekologi. Sinode 3 Keuskupan Ruteng ini merekomendir ya berkaitan dengan 3 isu ekologi yang dominan di wilayah Keuskupan Ruteng. Yang pertama itu berkaitan dengan hutan. Ya, ada begitu banyak kasus-kasus perambahan hutan dan perambahan hutan ini membawa dampak yang cukup besar ya, dan yang paling dirasakan ini ada begitu banyak sumber mata air yang mengering. Orang mulai kesulitan air. Hal yang kedua ini berkaitan dengan sampah. Ya, produksi sampah saat ini ya itu makin banyak dan ini nyaris melampaui daya dukung lingkungan. Akibatnya sampah ini menjadi salah satu sumber pencemaran. Entah itu pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan isu investasi tambang. Ya. Prinsipnya Gereja Katolik Keuskupan Ruteng tidak menolak yang namanya investasi. Gereja Keuskupan Ruteng juga tidak menolak ini yang namanya pembangunan. Tetapi Gereja Keuskupan Ruteng sampai pada satu titik menolak semua kegiatan investasi yang sangat berpotensi merusak alam. Ya, kenapa sampai Keuskupan Ruteng ini sampai pada sikap merusak, sampai pada sikap menolak investasi yang merusak lingkungan alam? Ya, ada begitu banyak alasan. Ya, ada begitu banyak alasan. Alasan yang paling pertama itu adalah kegiatan pertambangan, ya, sistem eksplorasi dan eksploitasinya itu, ya, dengan sistem pengerukan, ini akan bisa merubah struktur alam dan pada akhirnya sangat berpotensi mengganggu keseimbangan alam. Ya, atau dengan kata lain, kegiatan pertambangan ini dia punya daya rusak terhadap alam yang cukup kuat. Sedangkan pemulihan terhadap akibat dari kegiatan tersebut, ya, meskipun perusahaan punya uang banyak, keuntungannya tidak sanggup untuk memulihkan kembali alam yang sudah rusak. Sudah rusak. Yang kedua, gereja meyakini, ya, dalam konteks keseimbangan alam, dalam konteks keharmonisan alam, ya, alam itu punya hubungan yang sangat dekat dengan manusia. Jadi omong tentang ekologi tidak hanya omong binatang, tidak hanya omong tumbuh-tumbuhan, tetapi omong juga yang namanya manusia. Ada relasi yang sangat dekat antara alam dan manusia. Alam membutuhkan manusia, manusia juga membutuhkan alam. Karena itu Gereja Katolik Keuskupan Ruteng meyakini
kegiatan pertambangan yang merusak alam pada saat yang bersamaan akan sangat juga merusak kualitas kehidupan manusia. Ya. Sesudah itu ada begitu banyak juga alasan. Alasan yang paling dirasakan juga itu adalah dampak-dampak besar dari kegiatan eksplorasi pertambangan. Ya. Baik, itu isu, ya. Dan isu ini, ya, mendapatkan tanggapan yang serius dalam rancangan pastoral Keuskupan Ruteng. Dan bagaimana upaya Gereja Katolik Keuskupan Ruteng memberikan tanggapan yang serius terhadap situasi ini, ya, terhadap situasi hutan yang mulai mengalami krisis, berhadapan dengan sampah, dan juga berhadapan dengan pertambangan yang merusak lingkungan alam. Ya. GPIC dalam karya pastoralnya yang paling pertama yang dia lakukan adalah melakukan edukasi. Ya. Edukasi, pokok dari edukasi tersebut untuk mengajak orang mencintai alam. Mencintai alam itu bagian dari memuliakan Tuhan yang menciptakan. Edukasi juga berkaitan dengan mencintai alam, itu juga adalah bagian dari perwujudan dan tanggung jawab iman. Semakin orang merasa diri beriman, bertanggung jawab terhadap iman, maka dia harus buktikan dengan peduli terhadap lingkungan. Ya. Selain edukasi, gereja juga melakukan advokasi. Advokasi ini ada dua nih. Ada advokasi litigasi, advokasi hukum, ada yang juga disebut dengan advokasi non-litigasi. Advokasi non-litigasi itu misalnya bagaimana kita mempengaruhi pengambil kebijakan, bagaimana kita mempengaruhi pemerintah daerah supaya mempunyai political will yang pro terhadap ekologi. Atau dengan kata lain, kita mau mengajak pemerintah untuk mengelola pemerintahan ini dalam konteks keberlanjutan. Ya, mengelola pembangunan tapi dalam konteks keberlanjutan. Ya. Ini berkaitan dengan advokasi non-litigasi. Advokasi litigasi, ini advokasi yuridis formil, ya. Gereja juga mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja merusak lingkungan alam untuk membawa persoalan ini diselesaikan melalui prosedur peradilan. Ya. Kita berharap bahwa mereka yang dianggap pelaku, ya, kejahatan lingkungan, ketika dia dihukum, ya, dipidana misalnya, ini menjadi satu efek jera bagi orang lain untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Itu kira-kira. Oke, jadi memang yang paling penting sebenarnya yang dilakukan GPIC itu yang pertama kali itu edukasi. Nah, kalau begitu saya ingin tanya sama Kakak Armin nih sebagai bapak keluarga ya. Bagaimana ini mengajarkan perilaku ramah lingkungan kepada anak dan keluarga? Terima kasih Kak Rosi. Saya kira pertanyaan itu hampir selalu didapat oleh setiap ayah, setiap ibu, setiap orang yang sudah punya anak-anak di rumah. Bagaimana mengajarkan hal-hal baik pada anak, termasuk misalnya bagaimana mengajarkan anak-anak mencintai lingkungan hidup. Saya beruntung misalnya saya bergabung di komunitas Segolino yang secara garis besar memang bicara tentang kecintaan pada bumi. Jadi minimal apa yang kita lakukan melalui proyek-proyek Segolino itu kemudian bisa diceritakan pada anak-anak saya, pada Rana dan Lino. Misalnya kita buat kalender untuk bumi, kemudian lalu dapat pertanyaan kenapa bikin seperti ini, apa yang akan terjadi pada bumi kalau kita buang sampah. Itu bisa dijelaskan melalui gambar-gambar yang ada di kalender. Tetapi saya kira itu yang dilakukan oleh semua orang tua di
di seluruh muka bumi ini. Mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan, untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk membiasakan pola-pola hidup sehat. Yang paling berat justru pada contoh perilaku. Jadi kadang kan begini nih, kita bilang, anak-anak buang sampah pada tempatnya, tapi pada saat yang sama yang orang tua yang menasihati justru buang sampah tidak pada tempatnya. Jadi saya beruntung misalnya di komunitas ini mau tidak mau kita jadi seperti diingatkan. Oh, kemarin kau sudah bikin tarian untuk bumi, kemarin kau sudah bikin kalender untuk bumi. Maka mau tidak mau kau harus menjiwainya terlebih dahulu. Dengan orang-orang dewasa menjiwainya terlebih dahulu, maka saya kira dia tidak perlu kata-kata yang lebih banyak lagi untuk membantu mendidik anak-anak mereka. Kita hanya mengingatkan, jangan lupa ya buang sampah pada tempatnya. Tapi kalimat-kalimat seperti itu baru akan berguna kalau pada saat yang sama setiap hari mereka menyaksikan ayahnya atau ibunya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang saya dengan Mama Rana lakukan di rumah itu ya praktis seperti itu. Jadi mau tidak mau selalu kan ada nih misalnya makan permen, kemudian lagi malas ke tempat sampah, selalu ada keinginan untuk ya sudah buang saya di lantai toh nanti saya bisa sapu sendiri atau ada asisten rumah tangga yang sapu sendiri. Tapi kita selalu ingatkan, kita selalu diingatkan oleh diri kita sendiri untuk mengantonginya saja. Nah, yang biasa saya lakukan setiap hari itu dulu waktu belum masa COVID ini, setiap saat itu membuka ambil tasnya Rana yang dia baru SD, kemudian memastikan bahwa di saku tasnya ada sampah. Kalau di saku tasnya ada sampah, maka saya berhasil. Artinya dia makan jajan di sekolah, bungkusan jajannya disimpan di dalam tasnya. Kemudian sampai di rumah dia diminta untuk membantunya. Jadi, tapi saya kira yang penting untuk dilakukan itu soal contoh, soal praktis. Ya. Kadang kita selalu berkonsentrasi pada buanglah sampah pada tempatnya, tapi pada saat yang sama kita yang berkampanye justru buang sampah. Oke, jadi ini lebih kepada aksi ya. Jadi harus prakteknya seperti apa. Jadi kalau memang siapapun bisa bicara soal buang sampah pada tempatnya, tetapi melakukannya itu yang sebenarnya harus. Jadi sebagai orang tua langsung kasih contoh ke anak. Karena setiap hari apa yang mereka lihat itu yang akan mereka lakukan. Kalau di Segolin, kalau di rumah kan anak-anak Segolin sering muncul, dan anak-anak Segolin itu kan dari cukup banyak latar belakang nih. Ya. Ada yang pendidikannya baik, ada yang SD lihat dari jauh lah, lalu kemudian sudah selesai gitu. Itu juga yang dilakukan setiap hari. Jadi mengingatkan mereka, bukan untuk kau, tapi untuk saya punya anak, untuk Rana. Kalau kau buang sampah sembarang tempat, mereka akan jadikan kau sebagai contoh karena kau umurnya sudah lebih tua. Kalau saya larang mereka buang sampah sembarang tempat, mereka akan bilang, tapi kan kakak itu sudah tua tapi kenapa dia masih buang. Jadi saya kira mulai dari lingkungan-lingkungan kecil, kita akan mampu menyelamatkan bumi. Oke, nah ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber. Saya akan memberikan pertanyaan yang sama tapi dari Kakak Armin duluan. Bukan pertanyaan sih, ini seperti ajakan nih. Harapan dari Kakak Armin kepada masyarakat terkait pola perilaku ramah lingkungan. Oke, saya kira begini dulu. Seperti yang tadi saya cerita, yang paling awal adalah mulainya dari diri sendiri. Ya. Kita sulit sekali. Saya selalu bilang ke teman-teman di Segolino, kemudian di rumah atau di keluarga, kita boleh semangat urusin di dunia ini dengan kita punya ide-ide, tapi kalau pada tataran praksis kita tidak bisa lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka saya kira orang akan bilang kau omong kosong banyak. Nah, dan orang yang omong kosong banyak itu seberapa baik pun ide yang dia pikirkan, tapi kalau dia tidak lakukan sendiri, sulit sekali dia menjadi contoh. Saya kira harapannya adalah sebelum kita mulai
mengkampanyekan ini dengan gencar, kita membiasakan diri terlebih dahulu. Kita membiasakan diri terlebih dahulu. Misalnya melakukan hal-hal yang potensi menghasilkan sampahnya kecil. Saya di keluarga misalnya selalu mengingatkan orang-orang untuk kalau keluar rumah bawa tumbler, bawa tempat air sendiri, sehingga tidak harus beli air kemasan di tempat kerja atau di sekolah. Saya kira kita bisa mulai dari situ, baru kemudian kita bisa bergerak ke lingkungan yang lebih besar. Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil dulu. Jadi harapannya ya masyarakat sadar bahwa semuanya dimulai dari diri sendiri. Nah, Romo Martin bagaimana nih dengan harapan dari Romo Martin, kemudian ajakkan juga nih Romo, perlu nih mengajak masyarakat ini terkait pola perilaku ramah lingkungan. Baik, saya hanya mau mengatakan begini. Mari kita mencintai lingkungan yang bersih dan sehat. Karena ketika kita mencintai lingkungan yang bersih dan sehat, maka akan terbangun sebuah tatanan kehidupan yang sangat menunjang kualitas kehidupan manusia. Karena omong tentang lingkungan hidup, dia bersentuhan sekali dengan omong tentang kemanusiaan. Kejahatan terhadap lingkungan hidup persis sekaligus juga menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita diajak untuk mencintai lingkungan hidup, saya seperti yang dikatakan Armin tadi. Mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan ya baik, akrab, ramah dengan lingkungan hidup, itu mulai dibangun dari keluarga kita masing-masing. Keluarga ini menjadi satu komunitas pendidikan untuk sesuatu yang baik untuk orang lain maupun untuk lingkungan. Yang terakhir yang saya mau katakan begini, mencintai lingkungan hidup itu juga adalah iman. Semakin kita mencintai lingkungan hidup, semakin kita membuktikan bahwa kita orang beriman dan bertanggung jawab terhadap iman. Atau dengan kata lain, mari kita buktikan iman kita tidak hanya dengan berdoa, tetapi dengan peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Demikianlah bincang-bincang kita edisi Laudato Si dan Pastoral Lingkungan Hidup. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi banyak hal bersama kita kali ini, Kakak Armin dan juga Romo Martin. Nah, kami juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Katolik Keuskupan Ruteng, untuk selalu mencintai lingkungan kita. Karena Tuhan sudah memberikan lingkungan yang asri dan hijau pada kita, jadi sudah sepatutnya kita menjaga apa yang telah diberikan Tuhan bersama-sama. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.